Maf'ul yang terakhir kemarin kita bahas yaitu mengenai maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini sekilas kita akan mereview dari yang kemarin karena ini masih sedikit ada hubungannya dengan maf'ul mutlak. Pertama, apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah suatu kata benda atau kata nomina yang digunakan fungsinya untuk menjelaskan pekerjaan. Yang pertama, lihat sebelah kanan, untuk menguatkan, menegaskan pekerjaan. Li ta'kidil fi'li, seperti dorobtu dorban, saya memukul dengan benar-benar memukul. Kemudian yang kedua, li adadil fi'li, yaitu menjelaskan bilangan dari pekerjaan, seperti dorobtu dorbatan, saya memukul hanya satu kali pukulan. Itu menegaskan tentang penegasan bilangan pekerjaannya. Kemudian linau'il fi'li ini yaitu untuk menjelaskan macam dan jenis pekerjaan yang dia lakukan, seperti dorobtu dorbal lissi, saya memukulnya sebagaimana saya memukul kepada pencuri. Nah, ini adalah fungsi dari maf'ul mutlak, yaitu memberikan penjelasan, baik penegasan, baik penjelasan bilangan pekerjaannya, baik menjelaskan macam dari pekerjaannya. Inilah gunanya maf'ul mutlak. Kemudian yang akan kita lanjutkan dari maf'ul mutlak ini, bahwa maf'ul mutlak mempunyai dua jenis dan dua macam, yaitu yang pertama, maf'ul mutlak boleh secara lafzi atau memang secara lafaznya kelihatan bahwa itu betul-betul maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak lafzi? Di sini definisinya adalah isim masdar yang sama dengan lafaz fi'ilnya. Di sini bisa kita lihat dari contoh jalastu julusan, saya telah duduk dengan benar-benar duduk. Nah, yang disebut lafzi di sini adalah kalimah atau kata julusannya itu dia mengulang kembali kata kerjanya, yaitu dari kata kerja jalastu. Jalastu ini asal atau sumber kata kerjanya dari jim, lam, dan sin atau jalasa. Nah, jalasa adalah verba, kata kerja. Si kata kerjanya diulang kembali di depannya guna untuk menegaskan dan menjadi sebuah maf'ul mutlak, sehingga kata jalastu diulang kembali kata kerjanya menjadi julusan. Ini bermakna menegaskan. Artinya saya telah duduk dengan benar-benar duduk. Inilah lafzi, mengulang kembali kata kerja menjadi nomina atau masdarnya. Contoh yang kedua adalah qumtu qiyaman, saya telah berdiri dengan benar-benar berdiri. Nah, qumtu kata kerjanya terdiri dari qaf alif mim, asalnya itu dari koma. Koma artinya berdiri. Ini qumtu karena dia menghadapi domir, yaitu domirnya apa? Domir ana. Domir ana di sini dirubah karena dia bersambung dengan fi'il madi, dirubah ke dalam ta. Jadi qumtu, sehingga tu di sini pengganti ana sebetulnya. Nah, qumtu asal kata dasar dari kumnya itu adalah koma. Nah, koma ini masdarnya adalah qiyaman. Koma yaqumu qiyaman. Nah, qiyaman ini adalah masdarnya. Di sini qiyaman menjadi maf'ul mutlak. Kenapa dia menjadi maf'ul mutlak? Karena qiyaman adalah masdar yang mansub dan pengulangan kembali dari kata kerja yang sebelumnya, yaitu kata kerja qumtu.
Maka jadilah qiyaman bermakna maf'ul mutlak lafzi secara lafaz. Kemudian kita beralih kepada maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak maknawi ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata lafaz yang diulang. Tetapi maf'ul mutlak maknawi ini adalah isim masdar yang sama makna dengan lafaz fi'ilnya. Atau dengan kata lain bahwa maf'ul mutlak maknawi ini merupakan sinonim atau mu'tarodifat ataupun maknanya menyamai dengan makna fi'il yang ada di sana. Lebih jelas lagi kita lihat kepada contoh jalastu qu'udan. Pada contoh yang maf'ul mutlak lafzi, jalastu julusan, fi'ilnya diulang kembali pada masdarnya jalastu julusan. Sedangkan kalau yang maknawi dia tidak mengulang kembali kata kerjanya menjadi masdar yang sama dengan kata kerja sebelumnya, tetapi di sini qu'udan adalah maf'ul mutlaknya tetapi secara maknawi, secara makna saja, tidak secara lafaz. Jalasa dan qu'udan mempunyai makna yang sama-sama duduk. Jalastu artinya saya telah duduk, qu'udan dengan benar-benar duduk. Dan qu'udan ini maknanya sama, duduk. Jalasa juga maknanya sama, duduk. Tetapi qu'udan ia mempunyai kata kerja yang berbeda. Kata kerja dari qu'udan bukan jalasa, tetapi kata kerja dari qu'udan adalah qa'ada qu'udan. Ini adalah masdar dari qa'ada qu'udan. Nah, sehingga apabila ditemukan suatu makna yang mana makna ini sama dan dia ini menjadikan penegas dari kata kerja sebelumnya dan dia juga mansub, ingat bahwa maf'ul mutlak dan maf'ul apapun keadaannya harus selalu mansub, dan salah satu tanda mansub adalah dengan fathah di akhir seperti kata qu'udan ini. Nah, jalastu qu'udan di sini tidak mengulang kembali kata kerjanya. Di sini hanya menggunakan kata yang sinonim atau kata mu'tarodifat, atau dengan kata lain kata yang hanya sama di dalam maknanya, sehingga disebutlah maf'ul mutlak maknawi. Contoh yang kedua, qumtu wuqufan. Qumtu wuqufan, saya telah berdiri. Wuqufan dengan benar-benar diam berdiri. Nah, di sini kata kerjanya yaitu qumtu. Qumtu sama domirnya memiliki domir ana, yang mana ana ketika bersambung dengan fi'il madi akan dirubah ke dalam huruf tu atau ta yang didomah. Itu adalah pengganti dari domir atau pronomina atau kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya, anak, tu itu ya. Nah, asal dari qumtu adalah qaf alif mim, yaitu koma. Koma artinya telah berdiri, koma itu. Nah, di sini yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah wuqufan. Wuqufan dia tidak menjadi masdar daripada koma karena ini adalah kata yang berbeda, tetapi maknanya memiliki pengertian yang hampir sama walaupun tidak sama persis. Wuqufan artinya diam berdiri. Nah, bedanya sama koma, kalau koma hanya berdiri saja, tetapi kalau wuqufan dia diam, tetapi diamnya tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak melangkah sedikit pun, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Itu yang disebut wukuf. Istilah wukuf itu diam
berdiri. Itu wukuf ya sebetulnya. Kalau koma itu sebetulnya sedikit berbeda. Nah, tetapi di sini untuk kata-kata yang sedikit menyamai ini boleh digunakan sebagai penegas arti kumtu. Kumtu wukufan. Bahwa saya telah berdiri dengan benar-benar berdiri terdiam. Wukufan. Nah, wukufan di sini ia menjadi maf'ul mutlak maknawi karena maf'ul mutlaknya bukan berasal dari lafaz aslinya koma atau lafaz aslinya kumtu. Beda dengan yang lafzi tadi yaitu kumtu kiaman, itu memang mengulang kembali kata kerja fi'il madinya. Inilah maf'ul mutlak yang terbagi kepada lafzi dan maknawi. Setelah maf'ul mutlak kita beralih kepada pembahasan yaitu menjelaskan keberiringan. Tadi kita menjelaskan tentang penegasan maf'ul mutlak. Ingat sekali lagi adalah suatu nomina yang menjelaskan penegasan. Sekarang maf'ul ma'ah berbeda cerita. Maf'ul ma'ah adalah suatu maf'ul. Apa maf'ul? Yaitu sesuatu yang selalu berada di depan kata kerjanya dan berharokat nasab salah satunya atau mu'robnya mansub. Nah, untuk maf'ul ma'ah ini kita lihat pada definisinya adalah isim mansub yang terletak setelah wawu al-ma'iyah. Wawu ma'iyah yaitu wawu, huruf wawu yang maknanya menjelaskan kebersamaan, keberiringan, dan juga kesejalanan. Pokoknya hal sesuatu bahwa pekerjaan itu terjadi beriringan. Nah, di sini bahwa wawu salah satunya ada wawu ma'iyah, ada juga wawu atof. Pada kotak yang warna biru muda, di sini contoh wawu ma'iyah, awul ma'iyati. Yang warna biru di sini adalah maf'ul ma'ah. Coba kita lihat bagaimana maf'ul ma'ah berada pada pelarapan kalimatnya. Contoh yang pertama, saro aliyun wal jabala. Ali telah bepergian atau berjalan wal jabala sepanjang gunung itu atau beriringan dengan gunung itu. Yang penting di sini maknanya keberiringan, kebersamaan, sehingga lihatlah nanti ke konteksnya, apakah nanti wawunya di sini akan diterjemahkan bersamaan, akan diterjemahkan beriringan, atau akan diterjemahkan sepanjang. Itu nanti dilihat konteks. Oh, ini logisnya kemana. Kalau saro aliyun wal jabala, ini kemungkinan bisa saja bahwa Ali dia telah berjalan sepanjang gunung atau bersamaan dengan gunung atau beriringan dengan gunung. Kemudian contoh yang kedua, saro ahmadu wasyari al jadida. Nah, di sini juga wawunya ada wawu ma'iyah. Saro telah berjalan atau telah bepergian. Ahmadu Ahmad atau Ahmad telah bepergian, wasyari al jadida sepanjang jalan yang baru itu. Nah, ini wawunya di sini wawu ma'iyah. Kalau kita mau menjadikan maf'ul ma'ah, maka wawu ma'iyah setelahnya akan ada isim atau nomina, maka nominanya harus mansub. Seperti al-jabalu asalnya menjadi wal jabala, asyari'ul jadidu asalnya menjadi wasyari'al jadida.
Dan ingat sebelumnya harus ada fiil. Fiilnya di sini saro. Nah itu, jadi dia jadi maf'ul ma'ah. Contoh yang lain, ja'a abi wa ghurubasy syamsi. Ja'a abi telah datang bapakku, wa ghurubasy syamsi bertepatan atau bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Di sini mana maf'ul ma'ahnya? Maf'ul ma'ahnya adalah ghurubasy syamsi. Nah, karena kenapa maf'ul ma'ah? Dia ada yang namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ini adalah suatu wawu yang memberikan makna keberiringan, kebersamaan, kebertepatan, kesejalanan. Itu wawu ma'iyah. Penerjemahannya disesuaikan dengan konteks kalimat kedepannya, dia menghadapi apa dan cocoknya dia beriringan, bersamaan, bertepatan, atau sepanjang. Itu sesuaikan kepada konteksnya dalam penerjemahannya. Lalu kita mempunyai wawu yang lain lagi selain wawu ma'iyah, yaitu di sini untuk kotak yang sebelah kiri yang berwarna pink ada juga wawu ataf atau wawul atfi. Berbeda dengan wawu ma'iyah, wawul atfi ini atau wawu ataf ini dia tidak memiliki makna keberiringan atau makna kebertepatan, tetapi wawu ataf ini memiliki makna sama-sama mengerjakan sesuatu. Maknanya maksudnya seperti apa? Kita lihat ke contoh biar lebih paham. Saro aliyun wa muhammadun. Ali telah berpergian atau Ali telah berjalan-jalan, wa muhammadun, dan juga Muhammad berjalan-jalan. Maksudnya seperti ini. Jadi di sini wawunya bisa diterjemahkan dan saja. Saro aliyun wa muhammadun. Ali dan Muhammad telah berjalan. Nah, ini wawunya wawu ataf. Saro ahmadu wa banuhu. Ahmad dan anaknya telah berjalan. Wawu di sini juga adalah wawu ataf. Kemudian contoh yang lain, ja'a abi wal ustadu. Bapakku datang dan juga seorang guru itu. Apa yang berbeda? Berbeda di sini, lihat. Untuk wawu ataf, dia tidak menasabkan isim yang sebelumnya. Tetapi wawu ataf ini dia sebagai perubah kepada isim yang setelahnya harus mengikuti kepada isim yang ada sebelum wawu. Di sini mana isim yang berada sebelum wawu pada contoh pertama, yaitu aliyun. Aliyun di sana marfu. Tanda marfunya dengan dhammah, aliyun. Maka setelah wawu ataf dia wajib mengikuti harokat sebelum wawu. Apabila aliyun itu dhammah, maka wawu ataf isim setelahnya harus mengikuti dhammah juga. Apabila fathah, maka dia juga harus mengikuti fathah juga. Begitupun apabila kasroh harus mengikuti kasroh juga. Wawu ataf ini salah satu dari adat atau alat tabi'. Tabi' itu apa? Pengikut. Jadi sehingga isim yang sebelumnya harus mengikuti, maksud saya isim yang setelah wawu ini harus mengikuti kepada isim yang sebelumnya, yang disebut tabi'. Nah, di sini kita lihat dari segi hukum kerja ya, atau hukum verba. Untuk wawu jamaah, di sini lihat wawu jamaah isim yang setelahnya mempunyai hukum yang berbeda dengan isim yang sebelum wawu ma'iyah.
kita pahami dari segi makna. Saro aliyun wal jabala, telah berjalan Ali beriringan dengan gunung itu, atau Ali telah berjalan sepanjang gunung itu. Nah, coba kita lihat dan pahami. Ali pekerjaannya apa di sini? Verbanya yaitu saro, berjalan atau bepergian. Sedangkan lihat isim yang setelah waw ma'iyah, al-jabala. Al-jabala di sini apakah sama-sama ikut berjalan-jalan seperti Ali? Kan tidak. Dia tidak mempunyai hukum yang sama dengan Ali. Nah, di sini waw ma'iyah itu tidak menunjukkan hukum yang sama dengan pelakunya, dengan fa'ilnya. Tetapi isim di sini hukumnya berbeda dari segi posisi terhadap fi'ilnya, terhadap verbanya. Itu berbeda dengan waw atap. Kalau waw atap itu menunjukkan isim yang setelah waw atap itu, atau yang disebut dengan ma'tuf, yang diatapkannya itu di sini mempunyai hukum yang sama. Kita lihat dari segi makna dan fahami dari segi artinya juga. Saro aliyun wa muhammadun, Muhammad dan Ali telah bepergian. Di sini Ali bepergian, Muhammad juga bepergian, sehingga Ali dan Muhammad mempunyai hukum kerjanya sama, yaitu saro. Begitu juga saro Ahmadu wabnuhu, Ahmadu wabnuhu hukumnya sama. Ja'a abi wal ustadu, abi wal ustadu hukum kerjanya sama, yaitu ja'a. Berbeda dengan waw ma'iyah. Seperti di sini saro Ahmadu wasyari al jadida, Ahmad dan jalan yang baru tidak sama hukumnya. Jalan yang baru diam, tidak pernah bergerak dan tidak pernah jalan-jalan. Sedangkan Ahmad yang berjalan. Begitu juga ja'a abi wa guru basyamsi, bapakku datang bertepatan dengan matahari yang tenggelam. Apakah matahari telah datang? Tidak. Siapa yang datang? Bapakku saja. Nah, di sini hukumnya berbeda. Waw ma'iyah adalah untuk hukum yang berbeda, tetapi memberikan makna keberiringan atau kebersamaan. Tetapi kalau waw ataf itu menunjukkan hukum yang sama dari segi verba atau kerja. Itulah maf'ul ma'ah. Kita lanjutkan kepada pembelajaran masih isim-isim yang mansub. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan al-halu, hal. Berarti di sini pembelajaran tentang mafa'il telah selesai, atau jenis-jenis maf'ul telah selesai. Baik, kita lanjut kepada hal. Apa itu hal? Kita lihat pada definisi isim mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ulnya ketika terjadinya suatu perbuatan. Nah, di sini untuk hal ada yang mufrad, ada yang murokkab. Seperti apa yang mufrad? Kita lihat di sini. Contohnya sholal waladu jalisan. Nah, ini yang mufrad ya. Artinya apa? Sholla al waladu. Seorang anak laki-laki itu telah sholat jalisan dalam keadaan duduk. Ini yang disebut hal. Jadi apa tadi hal? Isim mansub, jalisan isim mansub. Menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Di sini dia menjelaskan jalisan ini keadaan fa'ilnya. Apa? Siapa fa'ilnya? Al waladu, anak laki-laki itu. Ketika terjadi perbuatan itu, yaitu ketika anak laki-laki itu sholat. Apa yang menjadi penjelasan ketika laki-laki itu sholat? Jalisan. Dia sholatnya sambil duduk. Nah, ini ya hal. Hal itu masuk ke dalam kata serapan bahasa Indonesia juga. Sebetulnya hal itu adalah terjemahannya keadaan. Jadi
hal itu adalah suatu konteks bahasa yang menjelaskan keadaan seseorang atau subjek atau objek ketika perbuatan itu terjadi. Nah, di sini kenapa jalisan disebut hal mufrad? Jalisan disebut hal mufrad karena dia terdiri hanya dari satu kalimat saja, yaitu jalisan, tidak dari kalimat-kalimat yang banyak. Nah, begitu juga contoh yang kedua, sholal waladani jalisaini. Sholal waladani jalisaini, dua anak laki-laki telah sholat. Jalisaini, maaf ini alifnya ya ketinggalan. Jalisaini, kedua-duanya dalam keadaan duduk. Lihat di sini, ketika hal dalam keadaan mansub, walaupun dia halnya mufrad, maka yang musanna, ingat, masih ingat pelajaran mufrad, musanna, jamak, bahwa setiap kalimat di dalam bahasa Arab akan selalu ada mufradnya, musannanya, jamaknya secara seringnya. Nah, di sini yang pertama sholal waladu jalisan, ini adalah contoh dari mufrad dan dia juga mufrad secara bilangannya. Kemudian yang kedua sholal waladani jalisaini, dia di sini secara bilangan makna adalah musanna, dua orang, maka gunakan hal untuk musanna juga, yaitu jalisaini juga ya, gunakan untuk halnya yang musanna. Asalnya jalisani itu kalau dia marfu, tetapi ketika jalisani dijadikan hal yang mansub, maka dia akan berubah menjadi jalisaini. Alif nunnya akan berubah menjadi ya nun ketika dia menjadi mansub. Di sini salah satu mansubnya kenapa? Karena dia menjadi hal atau apa? Penjelas bagi kata kerja sebelumnya. Penjelas apa? Penjelas keadaan. Nah, kemudian contoh selanjutnya yang jamak. Ini contoh jamak. Sholal auladu jalisina. Anak-anak laki-laki itu telah sholat. Jalisina, semuanya dalam keadaan duduk. Nah, di sini yang menjadi halnya itu jalisina. Di sini jalisina menjelaskan siapa yang menjadi sahibul halnya atau yang memiliki keadaannya. Sahibul halnya di sini adalah fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Al-auladu. Al-auladu di sini dia sebagai fa'il atau subjek. Nah, jalisina menjelaskan keadaan. Jalisina di sini adalah jamak mudzakkar salim, yang mana marfu'nya adalah jalisuna. Itu apabila dia keadaannya marfu. Apabila dia keadaannya mansub, waw nunnya harus dirubah menjadi ya nun, sehingga jalisuna ketika dia mansub, di sini mansubnya menjadi hal, maka menjadi jalisina. Begitu. Kemudian begitu juga kalau contohnya untuk perempuan. Ini contohnya yang di atas adalah untuk mudzakkar semua atau untuk laki-laki semua. Nah, yang di bawahnya adalah contoh untuk perempuan semua. Nah, contohnya seperti apa? Sholatil bintu jalisatan. Di sini beda ya, untuk kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bagi muannas juga. Kata kerjanya atau fi'il madi bagi muannas dari sholla tambah tak biasa atau tak terbuka, yang mana asalnya dia sukun, sholat. Tetapi ketika sholat ini bersambung dengan huruf setelahnya, idza hurika bil kasri. Apabila kita mau mengharokatkan dan disambungkan membacanya dengan isim yang setelahnya, maka
harokatilah dia dengan kasroh. Sehingga apabila sholat mau kita sambungkan menjadi sholatil bintu jalisatan. Seorang anak perempuan itu telah sholat dalam keadaan duduk. Di sini halnya adalah jalisatan. Kenapa dia hal? Pertama dia mansub. Ingat jalisatan. Dan dia juga harus sesuai mu'annas dan mudakarnya. Untuk mudakar gunakan yang mudakar, untuk mu'annas gunakan yang mu'annas. Di sini halnya untuk mu'annas. Jalisun asalnya untuk mudakar, kalau untuk mu'annasnya tambah tak marbutoh. Jadi di sini jalisatun. Kalau mansub menjadi fathah menjadi jalisatan karena dia hal. Hal harus selalu mansub. Tanda mansubnya dengan fathah. Jalisatan. Dan selain itu juga dia menjelaskan keadaan seseorang anak perempuan itu sholat seperti apa, sedang duduk. Ini ya. Dan dia juga harus dalam bentuk mufrad apabila fa'ilnya mufrad. Di sini bintu, seorang anak perempuan. Gunakan hal untuk perempuan dan juga yang mufrad yang menunjukkan maknanya satu. Kemudian yang kedua adalah yang musanna. Nah, di sini fa'ilnya atau subjeknya adalah musanna, anak perempuannya dua. Sholatil bintani jalisataini, itu lamnya ketinggalan. Sholatil bintani jalisataini. Telah sholat dua orang anak perempuan jalisataini, keduanya dalam keadaan duduk. Halnya adalah jalisatain, itu hal. Hal itu apa? Ingat, menjelaskan subjek atau menjelaskan pekerjaan sebelumnya. Sohibul halnya adalah fa'ilnya ya. Sohibul hal itu pemilik keadaan. Sohibul hal. Sohibul halnya al-bintani atau itu subjeknya. Jalisataini, ingat apabila fa'ilnya menunjukkan musanna maka gunakan hal untuk musanna. Di sini jalisataini yang asalnya jalisatani itu dalam keadaan marfu. Sedangkan di sini hal harus mansub. Dan tanda mansub jalisatani harus dengan ya nun, sehingga jalisatani dirubah menjadi jalisataini. Itu mansubnya. Nah, begitu juga dia halnya harus menggunakan yang mu'annas. Karena al-bintani adalah mu'annas. Dua orang anak perempuan. Maka di sini juga adanya tanda ta. Jalisata, nah itu tak, itu tanda perempuan juga. Jadi harus sesuai ya antara hal dengan sohibul hal. Di sini harus muafiq, harus sesuai atau harus cocok, baik dari segi mudakar muannasnya, baik dari segi mufrad musanna atau jamaknya. Di sini kita yang terakhir adalah contoh jamak dari yang mufrad ini ya. Sholatil banatu jalisatin. Para anak perempuan itu telah sholat jalisatin. Mereka semua dalam keadaan duduk. Nah, ingat di sini sholat adalah fi'il madhi. Fa'ilnya adalah al-banatu. Al-banatu adalah jama mudzakkar salim, atau di sini disebutnya mulhaq jama muannas salim, yaitu mulhaq jama muannas salim. Al banatu adanya alif ta, itu salah satu dari tanda muannas salim, yaitu al banatu. Nah, di sini karena dia jama muannas salim, maka gunakan halnya itu untuk jama muannas salim juga, yaitu jalisatin. Nah, jalisatin asalnya yang mufradnya adalah jalisun ya. Untuk dijadikan jamak muannats salim tambah alif ta, maka jadi jalisatun, itu bentuk marfu.
kalau kita rubah ke dalam bentuk mansub di kasroh untuk jama muannas salim, sehingga jalisatun berubah menjadi jalisatin karena dia harus mansub, karena mansubnya dijadikan sebagai hal. Itulah hal yang mufrad. Mufrad di sini dalam pengertian hanya menggunakan kata yang tunggal atau hanya satu kata saja halnya itu, baik dia mufrad, musanna, jamak, yang penting satu kata, disebutlah hal mufrad. Selain hal mufrad, maka ada juga hal yang lain, yaitu hal murakkab. Di sebelah kiri kita perhatikan ada beberapa contoh. Hal murakkab ini terdiri dari beberapa jumlah. Sebagaimana yang dulu kita ketahui bahwa jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama contoh-contohnya pada barisan atas adalah yang mana hal ini terbuat dari jumlah fi'liyah. Ternyata hal itu diperbolehkan menggunakan jumlah fi'liyah yang berasal dari fi'il mudhari. Contohnya ja'al bintu tabki. Ja'al bintu, seorang anak perempuan. Maaf, ini harus pakai ta ya, ketinggalan. Kalau yang bawah ada, ini ketinggalan. Ja'atil bintu tabki, seorang anak perempuan telah datang, tabki, dalam keadaan menangis. Nah, di sini tabki menggunakan fi'il mudhari bentuk mufrad dan muannas, sehingga fi'il mudhari ini, ingat, dia terdiri dari fi'il dan fa'il, sehingga disebutlah murakkab atau dari jumlah fi'liyah mudhari. Kemudian contoh yang kedua, ja'atil bintani tabkiani. Tanya ya, ketinggalan ini, nggak ketulis. Ja'atil bintani tabkiani. Dua orang anak perempuan telah datang, tabkiani, dalam keadaan menangis keduanya. Nah, di sini bintani menunjukkan perempuan dan juga menunjukkan kepada dua orang, sehingga yang murakkabnya pun harus sesuai, yaitu menggunakan fi'il mudhari untuk dua orang dan juga untuk perempuan, yaitu fi'il mudhari'nya tabkiyani, arti asalnya sedang menangis kedua orang perempuan itu. Di sini dia berada setelah fi'il fa'il, yaitu apa fi'il fa'ilnya? Ja'al bintani. Sehingga apabila jumlah berada setelah fi'il fa'il seperti ini, maka dia harus menjadi hal. Dia harus menjadi hal. Halnya berupa murakkab atau susunan kata atau jumlah fi'liyah. Ini dari jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang jamak muannas salimnya, ja'atil banatu yabkina. Nah, ja'atil banatu, telah datang atau para anak perempuan itu telah datang, yabkina, mereka semua dalam keadaan menangis. Nah, di sini al banatu adalah jamak. Selain jamak dia juga muannas yang menunjukkan pada perempuan. Maka gunakan murakkabnya, yaitu jumlah fi'liyahnya yang untuk perempuan dan juga jamak. Apa jamaknya bagi yabki? Jamak muannasnya yaitu yabkina dalam timbangan yab'ilna. Yab'ilna domirnya hunna. Ada na di sana, ketinggalan dari hunna, masih ada na-nya, yabkina, domirnya hunna. Kemudian yang bagi laki-laki pun sama di sini, yang bagi mudzakkar contohnya ja'a aliyun yamshi. Nah, ini beda untuk ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Telah datang Ali atau Ali telah datang dalam keadaan
Zar'an berjalan kaki. Yamshi artinya secara harfiah atau secara satu kata itu saja artinya adalah telah berjalan dia seorang laki-laki atau berjalan kaki dia seorang laki-laki. Dalam konteks ini apabila kita terjemahkan Ali telah datang dengan berjalan kaki atau dalam keadaan berjalan kaki. Nah, di sini yang menjadi halnya adalah yamshi. Yamshi, ingat karena Ali itu laki-laki dan juga mufrad, gunakan fi'il mudhari'nya untuk laki-laki dan juga mufrad, yaitu apa? Yamshi. Asal timbangannya atau wazannya yaf'ilu. Asalnya yamshiyu. Dikarenakan ia dalam suatu fi'il mudhari' tidak boleh di dhammah apabila sebelumnya di kasroh, karena akan mengakibatkan sikol dhammah alaiha, berat dhammah bagi orang Arab untuk diucapkan padanya, sehingga dhammah pada yamshi dihilangkan guna memudahkan pengucapan, sehingga yamshi tidak menjadi yamshiyu yamshiyi. Itu ya, yamshi. Jadi harus sesuai murokabnya mudzakkar harus mudzakkar, muannas muannas, begitu juga dalam segi mufrad musanna jamaknya itu harus disesuaikan untuk hal. Nah, di sini yang jumlah di atas ini adalah jumlah fi'liyah. Masih ada hal jumlah ismiyah. Kita lihat pada contoh dua paling bawah sebelah kiri. La tashrob wa anta qaimun. La tashrob wa anta qaimun. Janganlah kamu minum. Wa anta qaimun, sedangkan kamu dalam keadaan berdiri. Nah, ini contohnya adalah wa anta qaimun. Asal katanya dari anta qaimun, kamu sedang berdiri. Anta qaimun ini dia diawali dengan isim. Isimnya apa? Isim domir anta. Sehingga ini adalah jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu selalu menjadi anta adalah mubtada, qaimun adalah khobarnya. Anta dia sebagai marfu fi mahalli raf'in mubtada, qaimun begitu juga dia sebagai marfu, dia juga menjadi khobar dari mubtada, mubtadanya anta. Mubtada khobar ini di sini menjadi hal. Karena kenapa? Dia berada setelah fi'il. Mana fi'ilnya? La tashrob. Ini fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu fi'il yang menunjukkan larangan, dan juga dia diselingi dengan wawu lil hal. Ini yang warna hijau, wawu ini menunjukkan keadaan sedang. Wawunya wawu lil hal, sedang atau dalam keadaan. Maka anta qaimun adalah mubtada khobar fi mahalli nasbin hal. Di dalam keadaan nasabnya dia adalah hal. Hal secara jumlah ismiyah atau hal murokkab, hal yang tersusun dari beberapa kata. Contoh yang lain, roja'al hujjaju. Para orang yang telah berhaji itu, para orang yang berhaji itu telah pulang. Roja'an telah pulang, al hujjaju orang-orang yang berhaji itu. Wahum farihuna, dan mereka dalam keadaan gembira. Nah, di sini ada mubtada khobar yang menjadi hal. Hum farihun itu mubtada khobarnya. Hum sebagai mubtada, farihuna sebagai khobarnya atau sebagai kabarnya yang mengkabarkan atau yang menerangkan. Di sini hum sebagai diterangkan. D dan M. Ingat, mubtada khobar itu adalah D dan M. Hum di sini D, farihun M. Hum mubtada, farihun khobar atau kabar. Nah, di sini mubtada khobar berada setelah fi'il fa'il, fi'ilnya roja'a, fa'ilnya al-hujjaju. Selain itu juga dia berada setelah wawu lil hal, yaitu wawu di sini nih wawu
Waw ini bermakna dalam keadaan atau sedang. Maka hum farihun mubtada khobar ini dijumlahkan menjadi fi mahalli nasbin hal. Dia dalam keadaan nasabnya menjadi hal. Hal apa? Hal jumlah atau hal murakkab. Sama saja. Nah, inilah yang disebut dengan hal. Apa itu hal? Yang menjelaskan keadaan dari fa'ilnya atau dari maf'ulnya, sehingga diartikannya dalam keadaan. Baik, mudah-mudahan yang ini ada gambaran. Kita akan lanjut kepada pembelajaran selanjutnya di dalam hal. Hal mempunyai beberapa rumusan. Rumusan pertama, jumlah fi'liyah setelah ma'rifah, maka dia itu adalah hal. Ini contohnya yang sebagaimana pada jumlah murakkab tadi atau pada hal murakkab tadi, itu disebutlah hal. Kenapa? Karena dia berada fi'liyahnya itu setelah isim ma'rifah. Contohnya begini, ja'at tiflu yabki, balita itu telah datang dalam keadaan menangis. Di sini mana isim ma'rifahnya? Isim ma'rifahnya yaitu fa'ilnya, subjeknya atau pelakunya itu at-tiflu. Dia sebagai subjek, dan dia juga marfu, dan dia juga ma'rifah. Tanda ma'rifahnya apa? Adanya alif lam. Itu tanda ma'rifah, adanya alif lam. Maka apabila isim ma'rifah seperti ini setelahnya ada jumlah fi'liyah, pastikan jumlah fi'liyah itu adalah hal. Begitu juga contohnya yang kedua, tajlisul bintu tughanni, anak perempuan itu sedang duduk, tughanni dalam keadaan berdendang, dalam keadaan bernyanyi. Nah, tughanni di sini berada setelah isim yang ma'rifah, yaitu isim al-bintu. Al-bintu kenapa ma'rifah? Karena adanya alif lam pada al-bintu itu. Pastikan tughanni menjadi hal. Sebagai hal apa tadi? Ingat, hal murakkab atau hal jumlah fi'liyah. Nah, ini ada ketentuan rumusan yang kedua. Kalau tadi suatu fi'il itu atau jumlah fi'liyah itu berada setelah ma'rifah menjadi hal. Nah, yang ini berbeda. Apabila jumlah fi'liyah tidak berada pada ma'rifah atau dia itu berada setelah nakiro, pastikan dia itu adalah sifat, bukan hal. Contohnya apa? Awaladin solihin yada'u lahu. Waladin solihin, solihin di sini adalah nakiro. Ingat pada pelajaran ma'rifah dan nakiro. Nakiro itu salah satunya adalah isim yang bertanwin dan tidak mempunyai alif lam. Solihun, solihin, solihan itu masuk nakiro. Sehingga apabila kata nakiroh kedepannya ada fi'il, fa'il atau jumlah fi'liyah, pastikanlah jumlah fi'liyah itu adalah sifat. Maka apabila kita menerjemahkan yang ini, awaladin solihin, atau seorang anak laki-laki yang solih yada'u lahu, yang mendoakannya. Sehingga seringkali untuk sifat itu menggunakan penerjemahan yang. Di sini bukan dalam keadaan. Di sini artinya yang. Berbeda dengan yang di atas, ja'at tiflu yabki, balita itu telah datang dalam keadaan menangis. Itu karena isimnya ma'rifah. Kalau ini isimnya nakiroh, artikan dengan yang.
atau anak laki-laki solih yang mendoakan kepadanya. Jadi sifat. Contoh yang kedua, rojulun kabirun yajlisu alal kursi. Rojulun kabirun, ada seorang laki-laki yang besar, yajlisu yang sedang duduk alal kursi, di atas kursi. Nah, di sini bukan dalam keadaan, artinya bukan rojulun kabirun yajlisu, bukan seorang laki-laki yang besar dalam keadaan duduk. Tidak, jangan diartikan dalam keadaan duduk di sini. Artikan yang. Kenapa? Karena dia menjadi sifat. Sehingga apabila berada setelah nakiro, gunakan terjemahan yang. Itulah rumusan untuk hal dan sohibul hal. Ingat, sohibul hal itu adalah yang dijelaskan oleh hal itu sendiri. Di sini biasanya apa? Fa'ilnya atau maf'ulnya kalau memang dia menjelaskan kepada maf'ul. Apabila dia menjelaskannya fa'il, berarti sahibul halnya adalah fa'ilnya. Baik, mudah-mudahan rumusan yang ini bisa dipahami. Dan untuk hal masih ada beberapa ketentuan. Hal harus selalu mansub. Ya, seperti tadi kita lihat dalam beberapa contoh, hal itu selalu keadaannya mansub. Ketentuan kedua, pada umumnya hal mufrad harus dari isim fa'il atau maf'ul, bukan dari masdar. Ingat apa itu masdar, ingat itu apa itu isim fa'il dan isim maf'ul. Yang maksud di sini bukan isim fa'il sebagai subjek dan bukan maf'ul sebagai objek, tetapi di sini yang dimaksud isim fa'il dan maf'ul secara morfologi, secara pembentukan kata, atau secara tasrif, atau secara sorof. Sehingga di sini yang dimaksud isim fa'il bukan subjek, bukan pelaku. Di sini maf'ul bukan objek dan bukan maf'ul bih, maaf. Tetapi isim fa'il di sini adalah suatu isim yang mempunyai timbangan fa'ilun atau muf'ilun. Salah satunya itu, atau mufa'ilun, atau mutafa'ilun, atau mufa'ilun. Itu adalah contoh-contoh isim fa'il. Di sini yang dimaksud isim fa'il di sini adalah bentuk katanya adalah jenis isim fa'il. Jadi di sini bukan secara ini subjek atau ini objek, tetapi mufrad itu di sini seperti tadi jalisan, bakian. Nah, seperti itu isim fa'il. Isim fa'il di sini dalam yang dimaksud adalah bentuknya isim fa'il secara sorof, bukan isim fa'il dia pelaku atau objek atau fa'il atau maf'ul bih. Ingat di sini bukan yang itu. Tetapi satu lagi ada juga maf'ul, harus dari bentuk maf'ul juga selain isim fa'il. Apa itu bentuk isim maf'ul? Yaitu yang wazan atau timbangan bentuk katanya maf'ulun. Salah satunya itu seperti magdubun. Kalau dijadikan hal berarti dimansub magduban, seperti ja'ar rajulu magduban. Nah, ini magduban. Magduban ini atas wazan atau timbangan atau pola kata maf'ulan. Itu isim maf'ul yang dimaksud di sini ya, bukan maf'ul bih. Isim maf'ul di sini dalam tinjauan morfologi atau pembentukan kata atau sorof atau tasrif. Maf'ulun timbangannya bentuknya maf'ulun, atau mufa'alun itu maf'ul, mufa'alun itu masih maf'ul juga, mutafa'alun itu juga masih maf'ul, dan juga masih banyak mustaf'alun itu juga masih maf'ul ya. Masih banyak bentuk-bentuk maf'ul yang lain, itu yang dimaksud secara sorof maf'ul di sini. Isim fa'ilnya juga di sini secara sorof atau secara morfologi, secara pembentukan kata dasar ya. Ini bukan secara susunan kata atau secara sintaksis, bukan. Kalau subjek dan objek itu masuknya sintaksis.
Sintaksis itu udah masuk kepada tatanan susunan kata, itu sintaksis. Tetapi di sini belum. Maksud fa'il dan maf'ulnya secara pembentukan kata dari huruf-huruf menjadi bentukan satu kata, itu isim fa'il yang dimaksud. Kemudian ketentuan hal yang ketiga adalah penerjemahan hal itu biasanya menggunakan kata sambil atau dalam keadaan. Itu ya biasanya. Ataupun mungkin ada yang menemukan padanan lebih cocok, bisa digunakan padanan tertentu yang kalau memang itu cocok. Kalau tidak cocok, gunakan ini saja. Kemudian yang keempat, hal itu harus mufrad apabila isim nakiroh dan juga hal mufrad harus dari isim nakiroh dan sahibul halnya dari makrifah. Oh ya, ini maksudnya begini. Jadi untuk hal mufrad pada contoh yang pertama tadi, sahibul halnya harus dari makrifah dan mufradnya harus dari, nah ini biar lebih paham, lihat di sini. Sholal waladu jalisan. Nah, al waladu adalah sahibul halnya, dia harus selalu makrifah. Jalisan adalah halnya, dan halnya harus selalu nakiroh. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi hal harus selalu nakiroh, kemudian sahibul halnya harus selalu makrifah apabila dia hal mufrad. Ini yang dimaksud saya. Nah, kemudian pada yang kelima, jika kedua isimnya adalah nakiroh, nah ini, atau keduanya makrifah, maka itu adalah sifat. Ya, tentu saja seperti contoh yang ini. Waladin solihin. Nah, lihat, apabila waladin solihin isim nakiroh menghadapi nakiroh lagi, itu sudah pasti menjadi sifat. Itu adalah kaidah daripada nahwiyah ya. Begitu juga apabila ma'rifah menghadapi ma'rifah, maka itu juga akan menjadi sifat. Sehingga apabila di sini kita rubah sholal waladu jalisan, kita rubah dua-duanya menjadi ma'rifah, menjadi sholal waladul jalisu, artinya akan berubah menjadi sifat. Artinya akan menjadi seorang anak laki-laki yang sedang duduk itu telah sholat. Maka apabila ma'rifah menjadi sifat, artinya menjadi yang, bukan menjadi dalam keadaan. Begitu juga sholla waladun jalisun, nakiroh keduanya pun dia tidak menjadi hal, dia malah menjadi sifat. Kalau diterjemahkan pun artinya anak laki-laki yang mana saja, karena kalau nakiro itu tidak tentu kan. Kalau ma'rifah itu tentu, artinya itu kalau ma'rifah. Kalau nakiro itu tidak tentu. Sholla waladun jalisun, anak laki-laki yang mana saja. Jalisan yang sedang duduk, sholla dia telah sholat. Jadi sifat artinya kalau kedua-duanya ma'rifah, kalau kedua-duanya nakiro. Tetapi untuk hal ini isimnya harus mansub dan nakiro, sahibul halnya harus ma'rifah. Begitu. Ketentuan yang keenam, mu'rob hal harus selalu mengikuti sahibul halnya, baik bilangan atau jenisnya. Nah, di sini maksudnya apabila mudzakkar dia harus mudzakkar seperti yang tadi. Apabila sahibul halnya mudzakkar, halnya pun harus mudzakkar. Apabila sahibul halnya muannas atau perempuan, halnya pun harus muannas. Begitu juga mufrad musanna jamaknya, sahibul halnya, begitupun halnya juga harus mengikuti. Itu yang dimaksud mu'rob dari segi bilangan dan juga dari segi jenis atau jenis kelaminnya harus mengikuti. Itu ketentuan hal, dan ini adalah penjelasan hal yang terakhir. Mudah-mudahan bab hal sedikitnya ada gambaran. Kita akan lanjut kepada pembelajaran yang sedikit lebih rumit. Baik, kita sedikit menghela napas dulu karena pembelajaran tamyiz agak sedikit berat. Baik,
Mudah-mudahan kita bersiap-siap untuk penjelasan tamyiz. At-tamyizu. Tamyiz secara bahasa atau secara etimologi, tamyiz itu adalah pembeda atau secara maknawi penjelas dari hal yang samar. Nanti kita lihat pada contoh biar lebih paham. Kita lihat dulu bahwa tamyiz mempunyai dua jenis. Sama seperti yang tadi, ada yang maknawi dalam maf'ul mutlak, ada yang malfuz, ada yang maknawi. Nah, di dalam tamyiz di sini ada tamyiz malfuz, tapi di sini bukan maknawi, tetapi tamyiz malfuz. Biar lebih paham, kita langsung lihat ke contoh untuk yang malfuz. Seperti kita dengar kepada kata malfuz, lafaz. Memang tamyiz ini kelihatan lafaznya, dan dalam tulisannya kelihatan. Dalam pendengaran ya terdengar ada lafaznya, itu maksud saya. Nah, untuk yang malfuz, yang dilafazkan tamyiznya itu ada sekitar 4 malfuz. Tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz yang pertama asmaul kail. Asmaul kail apa itu? Yaitu nama-nama yang menunjukkan takaran atau sukatan, seperti liter, kulak, tumpukan, dan lain-lain. Mungkin di kita mah kodi, losin ya, yang sering kita dengar. Satu ikat, nah itu takaran atau sukatan. Ini asmaul kail. Nanti contohnya ya di slide selanjutnya. Ini kita lihat dulu beberapa jenis dari tamyiz malfuz apa saja. Kemudian selain asmaul kail ada juga asmaul wazni, yaitu nama-nama yang menunjukkan makna timbangan seperti kilogram, kuintal, ton. Kemudian hal-hal yang bersifat berat ya, dan lain-lain, itu timbangan. Kemudian selain timbangan, asmaul misahah. Asmaul misahah ini adalah suatu nama-nama atau nomina yang memberikan makna ukuran area atau luas atau ukuran bidang. Biasanya apa? Meter, sentimeter, desimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Ini adalah asmaul misahah. Kemudian yang terakhir dari tamyiz malfuz itu adalah asmaul adad. Asmaul adad, nama-nama yang bermakna bilangan. Seperti 1, 2, 10, 1000, sejuta, miliar, dan lain-lain. Itu adalah bilangan. Nah, kalau yang malfuz seperti apa? Malfuz berbeda dengan malfuz. Kalau malfuz itu ada katanya itu kedengaran dan tertulis kelihatan, itu malfuz, dilafazkan ya, malfuz itu. Kalau malfuz hanya bisa kita pikirkan dan tinjau karena dia tidak kelihatan maknanya, hanya bisa difahami bahwa ini membutuhkan kejelasan. Di sini ada definisinya adalah yang tersirat atau mubham secara makna. Mubham itu apa? Enggak jelas maknanya. Dia membutuhkan tamyiz. Dia membutuhkan penjelas. Biar lebih paham, kita menginjak kepada contoh dari tamyiz malfuz. At-tamyizul malfuzu, tamyiz yang diucapkan. Ingat tadi ada asmaul kail, asmaul wazni, asmaul misahah, asmaul adad. 4 jenis ini adalah jenis tamyiz yang malfuz, yang dilafazkan. Kita yang ini harus sedikit sering diulang-ulang biar kita memang mengingat. Asmaul kail, takaran, sukatan. Nah, di sini contohnya. Gimana sih dia bisa jadi sebuah tamyiz yang malfuz, yang dilafazkan? Ishtaraitu litron ruzan. Saya telah membeli, ishtaro itu saya telah membeli, litron 1 liter. Nah, gini maksud saya, apabila jumlah ini kita hanya diamkan sampai litron,
Ishtaraitu litron. Saya telah membeli 1 liter. Kita diamkan sampai sana. Maka jumlah kalimah ini tidak akan bisa dipahami dan mubham, nggak jelas. Saya membeli 1 liter. Akan ada pertanyaan dalam pikiran kita, 1 liter itu apa? Kata-katamu itu belum jelas. Nah, ini yang butuh penjelasnya, itu yang disebut dengan tamyiz. Maka seseorang itu lanjutkan berkata, ishtaraitu litron ruzan. Saya telah membeli 1 liter beras. Maka kata ruzan di sini, beras di sini, dialah tamyiz. Tamyiz itu apa? Penjelas dari kata-kata yang sebelumnya gak jelas atau mubham. Mana kalimat mubhamnya di sini? Litron, liter, atau apa? Asmaul kail, atau yang disebut dengan mumayyaz. Mumayyaz itu yang dijelaskan. Litron itu mumayyaznya, yang dijelaskannya, dan dia sebagai maf'ul bih. Ruzan di sini adalah tamyiznya, penjelasnya. Dan ingat, tamyiz harus selalu mansub. Tamyiz harus selalu mansub. Di sini ruzan. Ruzan adalah mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Kemudian contoh selain asmaul kail, asmaul wazni, atau maknanya berat timbangan, kilogram, kuintal, ton, dan lain-lain. Contohnya ishtaraitu kilu goroman lahman. Kalau seseorang hanya berkata ishtaraitu kilu goroman, saya telah membeli 1 kilogram, itu mubham, nggak jelas. Kata orang mungkin yang mendengarkan, kamu membeli 1 kilogram apa? Kemudian dijelaskanlah dengan tamyiz, penjelas, yaitu ishtaraitu kilu goroman lahman. Sehingga apabila sudah ada tamyiz, jelaslah kata ini mempunyai makna yang sempurna. Itulah guna tamyiz, adalah melengkapi kata yang mubham sebelumnya, yaitu di sini kilu goroman. Kata-kata ini memerlukan tamyiz, penjelas. Di sini penjelasnya, tamyiznya adalah lahman, daging. 1 kilogram. 1 kilogram apa? Daging. Di sini mana mumayyaznya? Mumayyaznya adalah kata timbangannya, yaitu kilu goroman, yang termasuk asmaul wazni, nama-nama dari jenis timbangan. Kemudian selain jenis timbangan, asmaul misahah, yaitu luas, area, bidang tertentu. Contoh-contohnya meter, sentimeter, dan lain-lain. Ishtaraitu mitron. Saya telah membeli 1 meter. Nggak jelas kalau hanya sedemikian saja kita berbicara, nggak dilanjutkan. Kalau ingin jelas, kasih tambahan kata penjelasnya, tamyiznya setelah kata itu. Maka ishtaraitu mitron kumasyan. Saya telah membeli 1 meter kain. Sehingga jelaslah maknanya dan menjadi sempurna untuk dipahami bahwa yang dia beli 1 meter itu adalah kain. Kumasan di sini dia menjadi tamyiz atau penjelas dari hal yang mubham atau mumayyaz yang dijelaskan. Di sini yang mumayyaznya adalah mitron. Mumayyaznya dari jenis apa? Dari jenis asmaul misahah. Misahah itu suatu ukuran area, luas atau bidang. Biasanya meter, sentimeter, desimeter, seperti itu, atau tumbak di kita ya. Pokoknya area, bidang, dan luas.
Kemudian yang terakhir dari tamyiz malfuz adalah asmaul adad, yaitu bilangan 1, 10, 2, 1000, 1.000.000. Nah, ini masuk pada jenis tamyiz juga al-malfuz yang dilafazkan. Contohnya apa? Ishtaroitu ishrina, saya telah membeli 20. Kalau hanya berkata sampai sana, kata ini tidak bisa dipahami karena masih meninggalkan suatu pertanyaan dalam benak seseorang yang diajak bicara. Saya telah membeli 20. 20 apa yang kamu beli? Ini mubham, nggak jelas kata bilangan 20 ini kalau hanya sampai itu. Sehingga kata bilangan masuknya adalah tamyiz malfuz, jenis mumayyaz malfuz yang dijelaskan. Datanglah kata tamyiznya kitaban, ishtaroitu isrina kitaban, saya telah membeli 20 buku. Maka kata isrina menjadi jelas. Oh, ternyata yang dia beli adalah 20 buku, bukan 20 yang lain. Sehingga kitaban tamyiz mumayyaznya adalah isrina. Begitu penjelasan mengenai tamyiz malfuz. Ini yang dilafazkan ya. Ingat, ada asmaul kail, takaran sukatan, asmaul wazni, tas timbangan, asmaul misahah, area atau bidang, asmaul adad, bilangan. Ini semua kata-katanya masih mubham dan membutuhkan pada tamyiz. Kemudian yang malhuz, tamyiz yang malhuz, tamyiz yang hanya bisa ditinjau, tidak bisa kita lihat lafaznya, tidak bisa kita lihat dengar lafaznya juga. Yang tersirat atau mubham secara makna. Ingat, ini hanya secara makna. Mumayyaznya tidak disebutkan secara tegas. Ini mumayyaznya yang mana pun nggak jelas ya. Tetapi kalimat itu membutuhkan tamyiz atau penjelas. Contohnya, wa aksaru minni malan. Contoh, kalau kita hanya berhenti pada wa aksaru minni, dia lebih banyak daripada saya. Kalau hanya berbicara sampai sana, kita tidak akan bisa paham apa yang dia maksud. Ini masih ada hal-hal yang menggantung dan gak jelas. Dia lebih banyak daripada saya. Apanya lebih banyak? Nggak jelas. Ini masih membutuhkan suatu penjelasan. Nah, ini yang dimaksud dengan malhuz. Di sini nggak ada kata mumayyaznya yang mana. Di sini nggak jelas. Kalau yang tadi memang sudah menjadi patokan. Ismul masaha, ismul kail, ismul wazn, ismul adad. Dan seperti itu secara terlafazkan memang nggak jelas, tetapi ini nggak ada kata-kata yang seperti tadi. Di sini hanya bisa kita pahami secara makna saja. Wa aksaru minni, pokoknya suatu jumlah kalimat, apabila jumlah kalimat itu tidak jelas dan membutuhkan suatu penjelas yang spesifik, maka penjelas spesifik ini adalah sebagai tamyiz malfuz. Huwa aksaru minni, dia lebih banyak daripadaku, malan, hartanya. Baru jelas kalau ada tamyiznya. Sehingga di sini malan menjadi tamyiz, dan keadaan tamyiz harus selalu mansub. Di sini mana mumayyaznya? Justru itu disebut tamyiz malhuz. Di sini mumayyaznya nggak jelas. Jadi nggak bisa ditentukan mana mumayyaz dari tamyiz malhuz. Itu resiko dari tamyiz malhuz. Kalau tamyiznya kita bisa ketahui, di sini kita tidak bisa mengetahui mumayyaznya yang mana. Itu resiko dari tamyiz malhuz. Contoh yang lain, hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun, Ali itu bagus loh. Kalau kita hanya berkata seperti itu, Ali itu bagus. Apa yang bagusnya? Kan itu masih mubham, kalimat seperti itu.
Lalu kita masuki kata wajhan. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya. Oh, wajahnya yang bagus. Dengan kata wajhan udah kita pahami. Karena kalau hanya hasuna aliyun itu masih mubham jumlah ini. Nah, kalau di sini wajhan menjadi mansub, maka dia sebagai tamyiz yang jenisnya malhuz dari suatu jumlah kata yang mubham. Contoh yang lain, hasuna sudah, wa asgharu minni sinnan. Dia lebih kecil daripadaku. Sinnan, umurnya. Nah, di sini kalau hanya kita mengucapkan huwa asgharu minni, di sini mubham, nggak jelas apa yang kau maksud. Tetapi kalau menggunakan sinnan, huwa asgharu minni sinnan, kamu lebih kecil daripadaku usianya, baru itu menjadi jelas. Sehingga sinnan di sini dia menjadi tamyiz malhuz dan dia juga mansub karena tamyiznya itu. Contoh yang terakhir dari tamyiz malhuz adalah huwa akbaru minni jasadan. Dia lebih besar daripadaku perawakannya atau tubuhnya. Nah, di sini jasadan menjadi tamyiz malhuz dari jumlah huwa akbaru minni. Huwa akbaru minni. Karena huwa akbaru minni di sini apabila hanya kata-kata ini saja tidak bisa dipahami secara jelas dan masih menjadi jumlah yang mubham. Dan di sini resiko dari tamyiz malhuz sekali lagi tidak bisa dipastikan kata yang mana yang menjadi mumayyaznya. Itu resiko dari tamyiz malhuz. Hanya bisa diketahui tamyiznya saja yang berada, yang dimansubkan kelihatan, itulah tamyiznya. Mudah-mudahan ini ada gambaran dari tamyiz malhuz. Baik, tamyiz telah kita lewati. Dan sekarang kita akan sedikit membahas kepada adad atau bilangan di dalam bahasa Arab. Adad sebagiannya termasuk kepada kalimah yang mubham atau enggak jelas, dan sebagiannya membutuhkan kepada tamyiz. Tetapi sebagian yang lain pun untuk adad ini tidak selalu harus mempunyai tamyiz. Jadi ini penjelasan yang berbeda lagi dari adad asli. Ini bukan bagian dari tamyiz. Ini adalah bab yang baru mengenai adad atau bilangan dalam bahasa Arab. Ini bukan bagian dari pelajaran yang tadi ya, tamyiz. Tamyiz telah selesai. Sekarang kita berpindah kepada bab baru yaitu adad, yang mana adad ini memang sebagiannya memiliki tamyiz. Kita lihat saja nanti pada contohnya di slide selanjutnya. Kita mulai kepada adad. Al-adadul asli. Nah, ini semua adalah contoh dari adad asli atau bilangan asli di dalam bahasa Arab. Kita lihat di sana ada nomor 1. Nomor 1 dalam bahasa Arabnya adalah ahadun atau wahidun atau ihda atau wahidatun. Ahadun dan wahidun seringkali digunakan untuk mudzakkar. Ihda dan wahidatun seringkali dia digunakan untuk muannas, perempuan. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu apa? Atau 2 itu apa dalam bahasa Arabnya? Isnani, artinya 2. Isnani adalah seringkali untuk laki-laki. Isnatani adalah untuk muannas atau perempuan.
Nomor 3 itu apa dalam bahasa Arabnya? Salasun. 3 itu adalah salasun untuk mudzakkar seringkalinya, salasatun seringkalinya untuk laki-laki. Kenapa saya sebut seringkalinya? Karena nanti kita lihat pada contoh, tidak selamanya juga ya. Ada aturan-aturan tertentu. Tetapi saya sebutkan seringkalinya. Nah, nomor 4 dalam bahasa Arabnya apa sih? 4 itu arbaun. Arbaun seringkalinya dia untuk mudzakkar. Arbaatun seringkalinya dia untuk muannas. Kemudian 5 dalam bahasa Arabnya apa? Khomsun yang seringkali untuk mudzakkar, khomsatun seringkalinya untuk muannas. Kemudian 6 itu dalam bahasa Arabnya apa? Sittun. Sittun untuk mudzakkar seringkalinya, sittatun untuk muannas seringkalinya. Kemudian 7 sab'un, 7 itu ya dalam bahasa Arabnya untuk mudzakkar itu seringkalinya. Sab'atun itu seringkalinya buat muannas. 8 samani. Samani seringkalinya buat mudzakkar. Samaniyatun 8-nya itu seringkalinya untuk muannas. 9 itu tis'un. Itu untuk mudzakkar seringkalinya. Untuk muannasnya seringkalinya tis'atun. Kemudian 10 itu apa buat bahasa Arabnya? Asyarun atau asyarotun. Nah, ini khusus untuk laki-laki. Bukan seringkali, tetapi asyarun dan asyarotun adalah khusus untuk laki-laki. Jadi dia tidak digunakan untuk yang lain, hanya khusus untuk mudzakkar. Ashrun dan ashrotun itu adalah khusus, bukan seringkali ini, tapi khusus untuk muannas, tidak digunakan untuk yang lain. 11 dalam bahasa Arabnya ahada asyara untuk laki-laki, ihda asyrota untuk perempuan, itu 11. Kalau 12 isna asyara untuk laki-laki, isnata asyrota untuk perempuan. Ingat, perempuan seringkali ada tak di akhir atau tidak ada tak, adanya alif yang tidak apa ya, alif merengkol ya istilahnya ya, ihda, ada alif di sana, alifnya yang tidak tegak ya, ihda. Kemudian 13 salasa asyrota. Salasa asyrota ini untuk perempuan. Nanti kenapa ini untuk perempuan? Kita lihat ada kekhususan ya di dalam adat ini. Ada kaidah-kaidah tertentu sebetulnya. Salasa asyrota di sini untuk perempuan. Salasa asyrota. Salasata asyara untuk laki-laki 13-nya. 14 arba'a asyrota. Nah, di sini untuk perempuan 14-nya. Arba'ata asyara. Nah, di sini untuk laki-laki arba'ata asyara. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita ada latihannya pada slide setelah ini. 15 khomsa asyrota. 15 itu khomsa asyrota. Kemudian khomsata asyara, khomsa asyrota untuk perempuan, khomsata asyara untuk laki-laki. Untuk 20 isruna atau isrina itu sama untuk laki-laki dan perempuan, sama isruna atau isrina itu 20. Yang 100 mi'ah atau mi'atun 1000, alfun 1000 itu alfun, 100.000 mi'atu alfin 1000.000 apa 1000.000 sejuta ya. Alfu alfin, alfu alfin 1000.000 kalau di kita sejuta. Kalau milyun dan miliar itu dianggapnya a'jami, tidak dikenal dalam Arab, tetapi dipakai hanya dia sebagai serapan dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Inggris. Untuk sekarang itu mereka menggunakan
miliar, biliun, seperti itu mereka gunakan. Tetapi dia mengadaptasinya bukan dari bahasa Indonesia, miliar dan juta, enggak, tetapi dari bahasa Inggris, milyun, wabilyun. Nah, mereka mengadaptasi dari bahasa Inggris ke Arab untuk miliar dan biliun, miliar dan jutanya itu ya. Tidak mengadaptasi dari bahasa yang lain kecuali dari bahasa Inggris. Nah, kalau 1 juta yang asli dari bahasa Arab yaitu alfu alfin, 1 juta. Nah, kita akan sedikit latihan di sini. Lihat ahkamul adad. Kita akan masuk kepada hukum-hukum cara menyusun bilangan. Di sini jenisnya masih al-adad al-asli. Ingat, apa itu adad asli? Saya sedikit beri gambaran bahwa adad bilangan dalam bahasa Arab ada 2. Ada adad asli, ada adad tartibi. Adad asli itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adad asli, bilangan yang biasa untuk nulis nominal uang, kemudian banyaknya sesuatu. Kalau adad tartibi itu posisi, seperti dalam olahraga, ke-1, ke-2, atau di dalam buku, susunan buku, bab ke-1, bab ke-2, bab ke-3 sampai bab ke-10. Nah, itu pakai ke ya, itu tartibi secara susunan posisi. Jadi apa, adad itu ada 2. Yang pertama adad asli untuk nominal uang, tulisan-tulisan dan jumlah, ada, atau untuk matematika, hitungan-hitungan, itu adad asli. Adad tartibi untuk olahraga atau untuk susunan buku atau susunan sesuatu yang menunjukkan rentetan, itu posisi. Itu adalah adad tartibi, atau secara bahasa kita tartib atau posisi. Itu tartibi. Itu kita belum bahas untuk ke sana, jangan dulu. Kita hanya membahas pada adad asli sementara ini. Baik, kita langsung. Yang pertama ahadun atau wahidun, atau isda dan wahidatun. Kita lihat ke contohnya. Nah, lihat yang hijau, dari 1 sampai 2 harus sesuai. Dari 1 sampai 2 harus sesuai. Sesuai apa? Adad dan ma'dudnya. Apa itu adad? Adad itu bilangannya, 1, 2, 3-nya itu bilangan. Ma'dud itu yang dibilang atau isimnya, ma'dudnya yang dibilang. Di sini muafiqul ma'dud, harus sesuai yang dibilangnya. Contohnya apa? Waladun wahidun, 1 orang anak laki-laki. Nah, maka gunakan yang mudzakkar. Kalau 1 dan 2 itu harus sesuai. 1 dan 2 harus sesuai. Waladun wahidun, waladani isnani, 2 anak laki-laki yang 2, waladani isnani. Kalau untuk perempuan, nah harus sesuai. Bintun wahidatun. Nah, ada taknya juga ya. Untuk perempuan yang 1 harus ada tak. Bintun wahidatun, ini harus sesuai. Kemudian yang perempuan, anak perempuan 2 juga sama. Bintani isnatani. Nah, ini dua-duanya harus sama. Bintani isnatani. Alif ta, alif nun, ta, alif nunnya adalah sama. Ini harus sesuai. Hanya 1 dan 2. Sekarang dari 3 ke 10 berbeda. Mari kita sedikit lebih fokus yang ini, karena ini sedikit agak mengecoh untuk bilangan 3 sampai 10. Untuk 3 sampai 10, 3 bagi perempuan harus terbalik mudzakkar muannasnya. Lihat pada contoh untuk salasun yang 3, perempuan, salasu banatin. Ingat, bintun anak perempuan harus dibikin jamak dulu. Jadi untuk 3 sampai 10 ma'dudnya yang dibilangnya itu harus jamak. Yang dibilangnya itu harus jamak dan di majrur. Jamak atau di mudhof ilaihkan. Salasu banatin. Nah, banatin itu adalah jamak. Dia jamak taksir, atau karena ada alif ta disebut mulhaq jamak muannas salim. Karena ada alif ta, atau dia juga jamak taksir yang mulhaq jamak muannas salim karena ada alif ta. Nah, di sini jamak ya. Dari 3 sampai 10 gunakan isim jamak yang dimajrur dari 3 sampai 10.
Contoh salasu. Salasu harusnya kan untuk laki-laki. Enggak, justru dari 3 sampai 10 harus dibalikan. Salasu banatin. Nah, berbeda untuk laki-laki. Malah dia harus pakai tanda perempuan pada angka 3 sampai 10. Ini ketentuannya. Kalau untuk laki-laki berarti apa? Salah satu auladin. Salah satu auladin. Nah, ingat dibalikan ya, untuk harus kebalikan. Yang 4 arba'u banatin, nggak ada tak. Kalau untuk laki-laki yang 4, anak laki-laki yang 4, arba'atu auladin. Yang 5 khamsu banatin, nggak boleh ada tak untuk perempuan, nggak boleh ada tak. Untuk laki-laki justru adakan taknya. Untuk 5 laki-laki khamsatu auladin. Untuk 6 untuk anak perempuan situ banatin, nggak boleh ada tak marbutoh, ingat. Begitu juga untuk laki-laki harus dibalik, justru yang laki-laki harus ada tanda perempuannya. 6 laki-laki, anak laki-laki sitatu auladin. Asalnya waladun kan, ingat mufradnya itu waladun, tapi harus jamak dari 3 sampai 10 harus jamak majrur. 7 anak perempuan sab'u banatin. Maaf, itu salah kelebihan. Sab'u banatin nggak boleh ada tak, itu ketulis salah ya. Sab'atu auladin. Nah ini sab'atu auladin, anak laki-laki harus ada taknya. 8 samani. Kalau untuk perempuan pasti harus pakai yang perempuan, ininya adadnya, makdudnya berkebalikan. 8 perempuan samani banatin. 8 anak laki-laki samaniatu auladin. Pokoknya berkebalikan. Untuk 3 sampai 10 harus berkebalikan adad dan makdudnya. 9 tis'u banatin, gak ada tak pada tis'u untuk perempuan, gak ada. Tis'atu auladin. Nah ini untuk laki-laki justru harus pakai tak, itu ketentuan ya. Ingat, ini harus sering, yang adad ini sedikit mengecoh soalnya. Tis'atu auladin, 9 anak laki-laki. 10 terakhir nih asyarun atau asyaratun. Nah di sini untuk perempuan nggak boleh ada tamar butoh, dan ingat untuk perempuan pada angka 10 shinnya harus selalu dimatikan dimanapun dia berada. Ingat, untuk shin pada asyarun pada bilangan 3 sampai 10 itu harus selalu dimatikan shinnya dimanapun dia berada, untuk perempuan khusus. Jadi perempuan pertama nggak boleh pakai tamar butoh ya, ingat bilangan dari 3 sampai 10. Jadi, dan dia harus jama majrur. 10 anak perempuan asyru banatin. Shinnya mati, ingat shinnya ya, mati untuk perempuan. Untuk laki-laki berbeda, shinnya harus hidup. Tetapi selain shinnya harus hidup, dia harus menggunakan tak marbutoh. Justru untuk laki-laki harus berkebalikan dari 3 sampai 10. 10 anak laki-laki asyaratu auladin, ada tak marbutohnya pada asyaratu, dan juga shinnya hidup. Itu ketentuan dari bilangan asli atau adad asli pada hukum-hukum adad, hukum-hukum bilangan bahasa Arab. Satu slide terakhir hanya sekedar latihan. Mari kita berlatih bilangan bahasa Arab. Yuk kita semua hidupkan mic-nya. Bagi yang masih bergabung silahkan hidupkan mic-nya. Kita nggak apa-apa, salah juga, yang penting kita belajar. Hidupkan yuk semua mic-nya. Bagi yang bergabung, kita sama-sama akan membacakan ini. Baik, ingat tadi dari 1 sampai ke 2 harus selalu sama. Dari 3 sampai 10 berkebalikan. Muslimun, 1 muslim, coba apa? Gak apa-apa, salah juga, gak apa-apa. 1 muslim, muslimun.
Muslimun wahidun. Muslimun wahidun. Betul. Satu muslim perempuan, muslimatun. Muslimatun wahidatun. Muslimatun wahidatun. Dua muslim laki-laki. Yuk, nggak apa-apa, salah juga. Yang penting, yuk mengungkapkan saja. Silakan semuanya. Yuk, apa? Muslimani isnani. Gunakan untuk bagi laki-laki juga ya. Ini harus sesuai. Kalau yang satu dua. Muslimani Muslimani isnani. Jadi ini harus sesuai ya. Sesuai adat dan makdudnya. Kalau untuk 1 dan 2 itu khusus. Untuk 1 dan 2 saja. Coba yang 2 muslim perempuan. Ayo, coba silakan diungkapkan semuanya. Gak apa-apa, salah juga. Kita belajar. Muslimatani isnatani. Nah, begitu. Muslimatani isnatani. Ada taknya, ingat yang 1 sampai 2 harus sesuai mudzakkar dan muannasnya. Sedikit yang lebih sulit nomor 3. Ingat dibalik ya, nomor 3 itu yang ada tak marbutoh, nggak boleh ada tak marbutoh. Yang tidak boleh ada tak marbutoh asalnya harus pakai tak marbutoh. Ini kebalikan. 3 muslim laki-laki. Ayo. Salah Dan harus dibikin jama. Ingat jamanya dari muslim apa? Muslimina kalau dia majrur. Jadi salah satu muslimah ini itu muslimina ini dua. Kalau jamama muslimina itu jama mansubnya muslimina. Asalnya muslimina dimansub jadi. Nah, begitu. Salah satu muslimina. Ingat taknya kasih tak untuk laki-laki dari 3 sampai 10 kasih tak. Itu. Nah, sekarang buang tak. Nah, buang tak ya dari perempuan. 3 dan ingat dijama, dibikin jama ya. 3 muslim perempuan. Sok, silakan. Gak apa-apa, salah juga. Gimana? Sekali lagi. Nah, taknya jangan dibawa-bawa untuk perempuan mulai dari 3 ke 10 jangan dibawa-bawa taknya ya. Jadi salasu. Nah, itu jangan dibawa-bawa, harus dibalikin. Salasu muslimatin. Salasu nggak boleh pakai ta, muslimatin. Nah, tin ya. Muslimatin karena jamak dari muslimatun adalah muslimatin. Muslimatin dan harus majrur ya, muslimat. Kemudian 4 muslim laki-laki. Muslimina. Nah, betul. Arba'atu muslimina. Betul. Jadi kasih tak marbuto untuk laki-laki ya. Jadi arba'atu muslimina. Kemudian 4 muslim perempuan. Arba'u muslimat. Masya Allah, sudah pada cerdas ya. Alhamdulillah. Arba'u muslimatin. Ya, harus berkebalikan ya. Untuk muslimatin ini dia arba'unya nggak boleh menggunakan tak marbutoh. Masih berapa lagi ya? 5 muslim laki-laki. Khomsatu muslimin. Nah, demikian. Nah, udah mulai lancar ya dari 5 ke 10 mudah-mudahan. Khomsatu muslimin. Ingat harus jadi jamak dari 3 sampai 10 makdudnya harus jamak.
Majrur. Oke. 5 muslim perempuan. Jangan pakai ta, ingat, jangan pakai ta. Khamsun muslimatin. Khamsu muslimatin. Khamsu muslimatun. Tin. Tin. Homsu muslimatin. Masya Allah, sudah pada mulai paham ya. Betul. Ayo kita percepat sedikit. Sit. 6 muslim laki-laki. Sitatu muslimina. Sitatu muslimina. Betul. Sitatu muslimina. Pokoknya untuk laki-laki gunakan ta marbutoh. 6 muslim perempuan. Jangan pakai ta, jangan pakai ta. Situ muslimatin. 6 perempuan muslim. Kemudian 7 muslim laki-laki. Sab'atu muslimina. 7 muslim perempuan. Sab'u muslimatin. Betul. Nomor 8 samani atau samaniatu pakai yang mana nih? Muslimun. Untuk seorang muslim laki-laki. Samaniatu muslimina. Ingat, yang laki-laki jamak majrur dan juga nggak boleh pakai ta marbutoh adadnya. 8 muslim perempuan. 8 muslim perempuan. Ayo. Halo? Masih kedengaran suara saya? Tes 1 2 3. Udah ada suara saya? Baru kedengar saya. Oke. 8 muslim perempuan. Samani muslimatin. Betul sekali. Yang penting nggak boleh pakai tak marbutoh. 9 kita hanya terakhir satu lagi nih. 9 muslim laki-laki. Tis'atu muslimina. 9 laki-laki. Tis'atu menggunakan ta marbutoh untuk laki-laki dan menggunakan jamak majrur. Kemudian 9 muslim perempuan. Ingat, jangan pakai ta marbutoh untuk perempuannya. Tis'u muslimatin. Betul sekali begitu. Jadi nggak pakai ta marbutoh untuk perempuan dan juga di jamak majrur. Terakhir 10 muslim laki-laki. Asyaratu muslimina. Ya, karena untuk laki-laki gunakan tak marbutoh dan juga jamak majrur makdudnya, dan shinnya khusus untuk laki-laki harus selalu di fathah. Itu kaidah utamanya ya. Shin pada asyaro itu harus selalu dipatah untuk mudzakkar. Jadi bacanya tadi apa? Asyaratu atau asyratu? Asyaratu untuk laki-laki khusus ya. Itu betul sekali. Kemudian 10 perempuan. Ini penutupan. Nah, 10 perempuan. Nasru muslimatin. Naam, sahih. Nah, jadi perempuan nggak boleh pakai ta marbutoh adadnya dan juga harus jamak majrur, dan juga untuk bilangan asyaru pada shinnya yang 10 itu harus dimatikan khusus untuk perempuan atau muannas. Alhamdulillah, mungkin antum sekalian sudah mulai sedikit paham terhadap adad, dan mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak berlatih lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Mohon maaf kita waktu hari ini sedikit kepanjangan. Baik, kita tutup saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada
Jumat mendatang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Jazakallahu khair. Turun Ustaz. Sami-sami. Jazakallah. Keren,